Assalamualaikum Sobat Seleb. Studio berkedap-kedip lampu ungu. Dengan sofa biru yang tertata rapi dan dekor lampu kuning kecil yang membuat ruangan terlihat elegan. Disitulah Farel Prayoga duduk. Terlihat tenang namun penuh percaya diri. Baju yang ia kenakan sederhana. Kemeja pastel lembut dan celana jeans biru yang membuatnya terlihat natural. Apa adanya. Host acara memandang Farel dengan senyum hangat. Seolah tidak percaya bahwa bocah yang dulu dikenal lewat lagu Ojo Dibandingke, kini duduk dalam salah satu program hiburan paling berpengaruh. Ketika kamera mulai menyorot wajahnya, Farel langsung memancarkan aura yang berbeda. Senyumnya tidak berlebihan, tawanya tidak dibuat-buat, ekspresinya sangat dewasa untuk seusianya. Host mulai membuka pembicaraan tentang perjalanan Farel dari desa kecil di Banyuwangi ke panggung internasional. Farel bercerita dengan suara lembut. Saya gak ngangka mbak, sampai bisa duduk di sini. Ucapan itu membuat suasana studio hening beberapa detik, sebelum host dan kru tersenyum bangga. Momen-momen sensitif muncul saat host menyinggung tentang perjalanan hidupnya yang penuh liku. Farel tersenyum tipis, lalu mulai berkata bahwa perjalanan hidupnya tidak mudah, bahwa ada masa-masa ia harus bertahan sendirian, dan bahwa tidak semua orang melihat perjuangan yang sebenarnya ia lalui. Penonton yang menyaksikan dari rumah merasa tersentuh mendengarnya. Ketika host memuji kekuatan mental Farel, ia hanya merendah. Kalau bukan Om Rais, mungkin saya gak akan sejauh ini. Kalimat itu langsung menjadi potongan klip yang viral di TikTok. Warganet ramai-ramai memuji sikap rendah hati Farel, menyebutnya sebagai bocah emas yang gak pernah lupa asal-usulnya. Di kolom komentar, ribuan penonton menuliskan kebanggaan mereka. Ada yang menulis, "Keren nak Farel, karirmu semakin bersinar." Tepat seperti komentar yang tampak di screenshot. Banyak yang menilai Farel makin dewasa dan bijak ketika berbicara. Bahkan pencahayaan studio yang serasi dengan warna baju Farel membuatnya tampak seperti bintang muda yang siap bersinar lebih terang. Host podcast berkata, "Saya yakin ini baru langkah awal karirmu." Mata Farel sedikit berkaca-kaca mendengarnya. Namun ia tetap tersenyum dan menjawab, "Amin." Tak ada yang menyangka, momen sederhana di podcast itu akan menjadi pemicu utama ledakan karir Farel di penghujung tahun. Usai penayangan podcast itu, segalanya berubah begitu cepat. Om Rais, yang saat itu sedang memantau komentar publik, mendadak kebanjiran telepon dan WhatsApp. Dalam hitungan jam, tawaran datang dari berbagai sudut Indonesia, event perusahaan, festival akhir tahun, konser besar, hingga undangan dari brand-brand nasional, semua meminta Farel tampil. Om Rais menghela napas panjang sambil tertawa kecil. Ini telepon gak berhenti sama sekali, Rel. Salah satu tawaran yang mengejutkan datang dari sebuah stasiun TV nasional yang ingin menjadikan Farel bintang utama acara malam tahun baru. Produser TV itu mengatakan bahwa Farel adalah wajah baru yang segar, jujur, dan dicintai semua kalangan. Bahkan beberapa YouTuber besar mengajak Farel berkolaborasi dalam konten musik akhir tahun. Tidak lama setelah itu, tawaran dari luar negeri kembali berdatangan. Ada undangan perform di Singapura untuk konser kecil. Bahkan ada tawaran menyanyi di sebuah acara komunitas Malaysia yang terinspirasi dari podcast Gempak. Semua orang terkejut melihat bagaimana Farel kembali trending di Indonesia dan Malaysia hanya karena satu podcast yang dilakukan dengan penuh ketulusan. Farel sendiri terlihat sangat bahagia namun tetap hati-hati. Ia berkata kepada Om Rais, "Saya senang, tapi jangan sampai saya kecapean ya Om." Om Rais mengangguk sambil menepuk bahunya. "Tugas Om adalah memastikan kamu tetap sehat. Kamu fokus nyanyi saja." Di tengah-tengah itu, beberapa event besar secara khusus meminta penampilan Farel sebagai penutup tahun. Banyak promotor percaya bahwa nama Farel bisa meningkatkan jumlah penonton. Ada pula tawaran nyanyi di acara keluarga seorang pejabat nasional. Semuanya terjadi begitu cepat dan tak pernah terduga. Warganet mulai menyadari ledakan karir Farel ini dan banyak yang mengatakan, tahun ini tahun emasnya Farel. Komentar-komentar positif banjir di media sosial. Banyak yang memuji bagaimana Farel tetap merendah meskipun jadwalnya semakin padat. Banyak pula yang menyoroti betapa besar peran Om Rais dalam menjaga kariernya. Kini, jadwal Farel hampir penuh sampai awal tahun depan.
Bahkan beberapa promotor sudah memesan untuk bulan-bulan berikutnya. Farel seperti roket yang tak dapat dihentikan, meluncur tinggi, stabil, dan semakin bersinar seiring berjalannya waktu. Di akhir tahun ini, satu hal menjadi sangat jelas. Farel Prayoga tidak lagi sekadar viral. Ia telah berubah menjadi ikon baru yang menguasai industri hiburan. Hari-hari setelah podcast viral itu berubah menjadi seperti sebuah lintasan cepat buat Farel. Agenda yang tadinya lengang kini berubah menjadi penuh warna, padat, dan tak jarang membuat Om Rais harus memegang dua ponsel sekaligus. Di rumah, suasana menjadi lebih hidup. Telepon berdering. Notifikasi WhatsApp berbunyi hampir setiap menit, dan Farel sering terlihat duduk sambil memandangi jadwal yang dibuatkan Om Rais. Kok banyak banget, Om? Farel tertawa kecil namun tampak sedikit terkejut. Om Rais hanya tersenyum dan menjawab, kamu kan lagi naik daun, Rel. Nikmati prosesnya. Di luar itu, kehidupan Farel juga ikut berubah. Setiap kali ia keluar rumah, beberapa tetangga menyapanya lebih ramah dari biasanya. Anak-anak kecil sering memanggil namanya sambil meminta foto. Farel selalu meladeni dengan sabar. Ayo, sini, foto bareng, katanya sambil membungkukkan badan dan tersenyum. Bahkan ibu-ibu yang dulu hanya tahu Farel sebagai anak desa, kini memuji penampilannya yang semakin rapi dan dewasa. Sementara itu, di media sosial, wajah Farel mendominasi beranda. Potongan podcast gempak yang memperlihatkan Farel tersenyum malu-malu saat ditanya soal masa depannya kembali menjadi trending. Banyak yang menulis caption seperti, bocah ini mentalnya luar biasa, atau, Farel semakin kelihatan seperti artis besar. Hashtag tagar Farel Prayoga boom dan tagar Om Rais trending sempat merajai Twitter selama beberapa jam. Di sela semua kesibukan itu, Farel tetap punya sisi kecil yang tak banyak orang tahu. Ia masih sering duduk di ruang tengah sambil memainkan gitar tuanya. Gitar itu sudah ikut bersamanya sejak awal perjalanan. Kalau lagi banyak job gini, saya malah makin kangen nyanyi santai, katanya sambil memetik beberapa nada. Om Rais yang melihatnya dari kejauhan hanya tersenyum bangga. Dalam hatinya, ia tahu Farel bukan hanya bintang yang bersinar, tapi juga anak yang punya hati bersih. Namun, perubahan besar ini juga membawa tantangan. Farel jadi harus belajar mengatur waktu tidur, makan, dan latihan vokal. Om Rais sering mengingatkannya, kamu boleh sibuk, tapi jangan lupa jaga kesehatan. Farel mengangguk patuh. Ia tahu, semua yang ia dapat sekarang bukan hal kecil. Ia harus menjaganya dengan baik. Di tengah segala kesibukan, Farel masih tetap menjadi dirinya yang dulu, sederhana, santun, dan penuh syukur. Dan justru itu yang membuat banyak orang semakin mencintainya. Menjelang minggu terakhir di bulan Desember, tawaran tampil terus berdatangan. Dari festival kota, acara televisi, konser akhir tahun, hingga undangan privat dari keluarga pejabat. Tapi satu tawaran yang membuat semuanya berubah. Farel didapuk menjadi penutup utama sebuah konser besar akhir tahun di Jakarta. Ini adalah panggung yang biasanya hanya diberikan kepada penyanyi senior atau bintang papan atas. Kamu siap? Tanya Om Rais ketika menyampaikan kabar itu. Farel terdiam beberapa detik, lalu tersenyum lebar. Siap banget, Om, jawabnya penuh semangat. Persiapan berlangsung intens. Farel harus latihan lagu baru, memperbaiki teknik pernapasan, hingga menentukan outfit panggung. Tim wardrobe mengusulkan gaya yang lebih fresh, kemeja satin, celana dark jeans, dan sepatu yang membuatnya terlihat lebih dewasa namun tetap seperti dirinya. Masih Farel, tapi versi glow up, kata salah satu stylist sambil tertawa. Hari konser akhirnya tiba. Backstage dipenuhi lampu terang, kru yang mondar-mandir, dan suara penonton yang mulai memadati venue. Farel duduk sebentar sambil menggenggam mikrofon, mencoba menenangkan diri. Om Rais berdiri di sampingnya dan berkata, ingat, kamu tampil bukan untuk mengejar viral. Kamu tampil untuk bikin orang bahagia. Farel mengangguk dan tersenyum. Kata-kata itu menenangkan hatinya. Ketika namanya dipanggil, seluruh panggung berubah. Lampu sorot mengarah ke Farel yang berjalan dengan penuh keyakinan. Penonton langsung bersorak. Beberapa bahkan membawa banner bertuliskan, kami bangga padamu Farel. Dan, Om Rais the best manager.
Suara gemuruh itu membuat Farel hampir meneteskan air mata. Namun ia bertahan dan mulai bernyanyi dengan suara yang lebih matang daripada biasanya. Lagu demi lagu ia bawakan, mulai dari yang mellow hingga yang ceria. Setiap nada terdengar stabil, setiap senyum terlihat tulus. Energi penonton membalasnya dengan luar biasa. Bahkan penyanyi senior yang ikut tampil malam itu memuji penampilan Farel, mengatakan bahwa ia punya aura bintang yang jarang dimiliki penyanyi seusianya. Ketika penampilan berakhir, Farel menunduk memberi salam. Tepuk tangan panjang terdengar. Bahkan beberapa penonton berdiri memberikan standing ovation. Momen itu menjadi salah satu puncak dalam karirnya di tahun ini. Di perjalanan pulang, Farel memandang keluar jendela mobil dengan perasaan penuh syukur. Om Rais menatapnya dan berkata, "Tahun depan bisa lebih gila lagi, Rel." Farel tersenyum sambil menjawab pelan, "Saya siap, Om. Selama Om Rais tetap sama saya." Dan malam itu, di langit Jakarta yang penuh kembang api awal tahun, satu hal terasa jelas, Farel Prayoga telah resmi masuk ke level baru. Bukan sekadar artis viral, tapi bintang muda yang mulai mengukir sejarahnya sendiri. Dan akhirnya, setelah perjalanan panjang yang tak selalu mulus, setelah badai hidup yang pernah menamparkan masa kecilnya, dan setelah berbagai kisah pahit yang nyaris membuat langkahnya goyah, Farel berdiri di penghujung tahun seperti cahaya yang akhirnya menemukan langitnya sendiri. Ia bukan lagi sekadar bocah kecil yang bernyanyi di panggung desa, bukan lagi suara viral yang lewat sesaat, bukan pula bayangan masa lalu yang hampir hilang oleh kerasnya hidup. Ia kini menjelma menjadi bintang yang bersinar dari tempat yang paling tidak pernah ia bayangkan. Kariernya yang meledak di akhir tahun ini seolah menjadi jawaban semesta, bahwa setiap orang punya waktunya. Setiap luka punya obatnya, dan setiap perjalanan punya rumahnya. Farel menemukan rumahnya bukan hanya di panggung-panggung besar, tapi juga dalam hati orang-orang yang mencintai ketulusannya. Dan di sampingnya, ada seseorang yang tidak pernah padam, Om Rais, seperti mercusuar yang menjaga kapal kecil agar tidak karam. Mereka bukan darah, tetapi ikatan mereka jauh lebih kuat dari sekadar garis keturunan. Mereka adalah bukti bahwa keluarga bisa terbentuk oleh pilihan, pengorbanan, dan kasih sayang. Kini, ketika Farel menatap tahun baru dari balik jendela mobil yang melaju pulang, ia tidak lagi melihat gelap di belakang, tetapi kilauan cahaya yang menuntunnya ke depan. Seperti bintang yang baru dilahirkan, ia bersiap bersinar lebih terang lagi. Dan, kita semua menjadi saksi. Bagaimana seorang anak kecil dari Banyuwangi menjadikan panggung dunia sebagai langkahnya, menjadikan setiap lagu sebagai denyut jantungnya, dan menjadikan perjalanan hidupnya sebagai kisah yang menginspirasi jutaan orang. Sebab pada akhirnya, cahaya memang selalu menemukan jalannya, dan Farel, dengan semua ketulusan dan kerja kerasnya, telah membuktikan bahwa ia adalah salah satu cahaya yang tidak akan pernah padam.